lagi dengan saya di ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Teman-teman, tentunya mulai minggu ini kalian sudah mulai pada masuk sekolah kan? Teman-teman tetap semangat ya meskipun sekolahnya sekolah online. Dan sekaranglah waktunya kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan beribadah bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kali ini dipimpin oleh C. Christine dan C. Angel. Bye-bye. Halo adik-adik. Sekarang sudah hari Minggu, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Ya, aku panggil teman Kak Angel. Kak Christine, come here. Hai. Nah, besar-besar kita ya. Tapi kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Semangat.
Kita panggil dulu ya, Kak April, Kak Lun, Cepeni. Come here, come here. Kita mau tebak gaya. Siapa yang bisa nebak duluan? Itu pemenangnya, oke? Siap-siap, diperhatikan dan juga ikuti gayanya. Dapat hadiah Kak? Dapat dari Cici Angel nanti, oke? Kita pujikan syalalala syalalai, ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ingat ya, kita tirukan gayanya. gerakan terakhir ini? Koko Henry. Siapa yang jawab? Yang kasih gerakan? Kak Lun. Koko Henry nggak bisa. Oke, terima kasih Kak Penny, Kak Lun dan juga Kak Presi. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pertolongan begitu ajaib.
seperti lagu ini, pertolongan-Mu begitu ajaib. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap perkara kami, dalam setiap masalah kami, dalam setiap persoalan kami, Tuhan. Biarlah kami hanya meminta tolong hanya kepada-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami. Untuk kami semua, Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit ini, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Wah, gelap. Wow, terang. Nah, ini lebih terang lagi. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kita kembali lagi di sekolah minggu. Nah, ini khususnya kelas besar nih. Apa kabar kalian? Apakah kalian tetap menjadi terang di sekeliling kalian? Wah, tentunya ya, harusnya. Tema pada hari ini yaitu adalah apa? Ada yang tahu? Wah, tadi kan udah gelap-gelapan tuh. Terus, ada cahaya. Wah, ada yang sudah menebak. Ya, benar, anak terang. Nah, jadi temanya pada hari ini yaitu anak terang. Nah, siapa sih yang nggak mau menjadi terang di sekeliling kita? Dan mungkin kalian lebih pilih mana? Gelap atau terang? Enak terang kali ya. Kalau gelap sih, aku sendiri nggak bakal kelihatan apa-apa. Tapi kalau terang, wow, apa ya, mau cari apa? Ada. Nah, bener kan? Nah, begitu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Boleh kita baca di Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Coba dibuka Alkitabnya. Nah, di Efesus 5 ayat 8 sampai 10, aku bacain ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Wow, sungguh luar biasa ya ayat ini. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, anak terang ya ya? Anak terang itu seperti apa ya? Apakah kita harus dililit semua pakai lampu, terus kita kalau gelap kita jadi anak terang gitu? Bukan gitu juga. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Wah, terang buahnya itu seperti apa sih bentuknya? Yaitu teman-teman, ada kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, kalau kita bingung, wah aku ingin jadi anak terang seperti apa? Nah, oke, kita dalami lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi teman-teman, bahwa kalau kita menjadi anak terang, yang pertama, kita harus memegang yang pertama, kebaikan. Nah, kebaikan itu seperti apa? Nah, kebaikan itu adalah kita berbuat baik pada semua orang. Dan kita itu tidak memilih kepada siapa, lalu kapan, di mana, atau jangan-jangan kita itu berbuat baik, tapi kita itu tergantung mood. Kalau waktunya aku mood, oke, aku baik sama kamu. Tapi kalau aku nggak mood, sorry. Masa seperti itu? Oke, jadi kebaikan itu tidak memilih waktu, kapan, ya, lalu di mana, dan kepada siapa. Kita nggak perlu memilih. Kita berbuat baik, ya baik aja sama semua orang. Sama siapa sih? Sama papa, sama mama, sama teman, dan siapa lagi? Bahkan kita harus berbuat baik sama musuh kita. Nah, kalau berbuat baik, contohnya misalnya musuh kita siapa ya? Pencopet misalnya, atau perampok. Wah, terus kita dicopet gitu ya. Wah, terus dia bawa tembak gitu ya. Bawa pisau mungkin. Nah, kalau kita ngelawan kan, wah, kita yang celaka kan. Nah, atau mungkin kalau kita dijamret gitu, gitu. Udah, aku mau baik sama kamu, aku cium. Nggak gitu juga, Deng. Jadi, berbuat baik, ya kita bisa apa? Mendoakan, rela, ya sudahlah, kita lupakan masa lalu. Kalau ada teman yang berbuat jahat, atau teman suka usil, nah, kita nggak perlu membalas dengan kejahatan juga. Tapi kita bisa mendoakan teman-teman.
Nah, itu poin yang pertama, yaitu kebaikan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Nah, keadilan itu seperti apa? Nah, keadilan bisa dilihatkan dengan kita bersikap untuk tidak memihak. Nah, siapa nih yang sukanya mungkin punya geng? Wah, di sekolah mungkin punya geng. Aku sih geng cewek-cewek yang top gitu. Sama kamu nggak mau. Atau mungkin kalau cowok, wah, ada geng motor, macam-macam gitu ya. Atau, wah, ini ada anak-anak pinter, aku kumpul sama anak-anak pinter aja, sama yang bodoh nggak mau, apalagi yang males. Wah, mungkin banyak loh teman-teman yang seperti itu kan. Dan di situ kita nggak boleh untuk memihak atau pada satu kubu aja, nggak usah. Karena kita bersikap menjadi anak terang. Anak terang juga kita harus adil. Selain kita tidak memihak, kita juga nggak boleh sembarangan menuduh. Nah, sering mengkambing hitamkan. Nah, bahasanya kalau kita nggak ngerti apa-apa, atau mungkin kita itu nggak tahu tapi kita suka menuduh, wah, itu juga salah satu bentuk kita nggak adil loh teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus bersikap tidak memihak dan tidak menuduh. Lalu keadilan seperti apa lagi ya? Keadilan yaitu tidak suka menjadikan diri sebagai satu kelompok yang merasa lebih unggul. Jadi kalau tadi kita dalam geng yang, wah, aku sih pinter, kalau yang bodoh-bodoh nggak boleh ke kubuku, ke timku, nggak mau. Nah, nggak boleh merasa kita lebih unggul. Nah, harusnya seperti apa? Nah, katakan ada anak yang malas, diajak dong, ayo kita kerja sama-sama. Atau mungkin anak itu bodoh gitu, atau nggak ada loh orang bodoh ya teman-teman, tapi malas atau nggak malas. Nah, kalau ada anak yang seperti itu malas mungkin, nah kita doakan, kita ajak agar mereka memiliki semangat, agar mereka itu merasa, oh iya, aku ini juga anak terang loh, sama seperti kamu. Nah, itu kita bersikap adil. Dan yang terakhir, kita itu nggak suka mengambil hak orang lain, itu juga adil. Nah, mengambil hak orang lain, apakah kita itu ngambil uangnya gitu? Nggak selalu bersikap tidak adil itu seperti itu. Kita bersikap tidak adil, contohnya pada saat di kelas ada guru menerangkan. Nah, kita malah di pojokan, gurunya masih menerangkan, menghadap ke papan nih. Aku main MOBA atau main PUBG. Wah, sama aja loh teman-teman. Ternyata kita sudah bersikap tidak adil. Mengapa? Karena kita mencuri haknya orang lain. Mungkin teman kita terganggu, atau guru kita terganggu, dan bahkan guru kita tidak didengarkan dan kecewa sehingga nilai kita jelek. Itu juga mengambil hak orang lain teman-teman. Teman kita kanan kiri siap konsentrasi, kita malah main. Wah, itu juga mengambil hak orang lain. Itu kita tidak adil. Maka kita harus mengurangi itu semua teman-teman. Oke, mudah kan? Dan yang terakhir, kebenaran. Nah, kebenaran itu seperti apa ya? Apakah kita selalu menjadi orang yang 100? Wah, kan benar itu nilainya 100 gitu. Nah juga teman-teman. Nah, benar seperti apa? Benar sesuai firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau benar sesuai firman Tuhan, yaitu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu seperti apa? Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu mengajarkan kita untuk bersikap baik kepada sesama kita, baik terhadap orang tua. Nah, kita lakukan bersikap adil sama sesama kita, sama guru kita, sama teman sebangku kita. Kita lakukan. Kita harus mengingat firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi mereka semua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita melakukan itu kita sudah melakukan hal yang benar teman-teman. Dan yang juga tidak berbeda dengan mengasihi sesama juga, kasihlah Tuhanmu juga. Wah, itu penting teman-teman. Jadi jangan lupakan kalau kita berbuat baik sama semua orang, tapi kita melupakan, kita jarang mendengarkan guru sekolah minggu. Wah, kita kan sekarang sudah online, tapi kita malas-malasan. Absen hari ini, daripada nonton YouTube-nya sekolah minggu, nih kita nonton yang lain. Itu nonton taktik bagaimana kita memenangkan Mobile Legends. Wah, itu lebih seru kayaknya. Wah, enggak juga teman-teman. Jadi kita harus tetap fokus terhadap firman Tuhan. Kita harus tetap mendengarkan. Begitu. Lalu
juga kita tidak menjadi Kristen yang hanya sebagai agama aja. Tunjukkan kalau kita seorang Kristen. Nah, kalau seorang Kristen itu seperti apa? Nah, jangan hanya ditanya di kartu pelajar, siapa namamu? Agamanya apa? Kristen. Tapi kelakuannya di kelas seperti apa? Di orang tua seperti apa? Suka ngomong kotor, terus suka bolos kelas, suka apalagi ya, berbohong sama teman, sama orang tua, sama guru. Itu juga berlaku tidak benar, teman-teman. Kita harus berlaku benar. Lalu yang terakhir, ada nih ayat kesukaanku. Ada yang tahu? Nah, Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini nih, kita sering melakukan hal yang kita merasa nggak ada orang tahu. Jadi, oke lah, kita nggak ada yang tahu nih. Aku mau nyontek teman sebelah, temenku nggak tahu, guru nggak kelihatan nih. Ya udah, siap nih. Ini contekannya aku salin semua. Ini jawabannya. Nggak ada orang tahu. Apa benar, teman-teman? Nah, jangan lupa Tuhan akan selalu melihat kita. Jadi Tuhan selalu tahu. Nah, di Kolose 3 ayat 23 ini mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun nggak ada seorang pun yang tahu kita berbuat baik, kita tidak melakukan hal yang salah, nggak ada satu orang pun yang tahu, kita sudah melakukan yang terbaik itu. Kenapa? Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai. Dan kalau kita mungkin sering ya mendengar peribahasa, kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, di situ kita diajarkan bahwa ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, ketika kita membantu orang lain, nggak perlulah kita memperlihatkan, ini loh aku sudah menolong. Itu ada pengemis, aku beri 1 juta. Dan nggak perlu kan kita umumkan di semua orang, aku sudah kasih pengemis 1 juta. Nggak perlu. Karena apa? Yang terpenting, kebenaran yang sejati adalah yang Tuhan mau. Jadi ketika kita melakukan hal baik, nggak perlu kita melakukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk siapa? Nah, untuk Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan lupa Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mengawasi. Kita lakukan yang terbaik, kita mau menjadi anak terang dimanapun kita berada. Oke teman-teman, jadi kita ulang lagi. Yang pertama adalah kebaikan, kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Nah, 3 poin itu biarlah kita menjadi anak-anak muda yang terang, anak-anak muda yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih, tetap setia ya teman-teman, walaupun kita saat ini masih bertemu lewat online, tapi aku yakin dan percaya teman-teman di rumah semua akan selalu setia, selalu semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, karena diberkatilah orang yang akan selalu taat dan setia pada Tuhan. Kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur karena kami menjadi anak-anak terang. Kami bersyukur ya Bapa karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami boleh melakukan semuanya itu. Kami boleh menjadi anak-anak terang yang baik kepada semua orang. Kami boleh adil kepada semua orang. Dan kami boleh menjadi anak terang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan mau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Karena hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Salam dari anak terang. Yeay.